Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Brosur? Ada beberapa pertanyaan dari Brosur Z. Yang pertama, di halaman pertama tentang pengertian takwa. Takwa ialah takut kepada hukuman Allah, takut kepada siksa Allah, dan takut kepada nerakanya Allah. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pertanyaan: di saat kita beribadah kepada Allah, tentunya kita berpikir tentang pedihnya siksaan Allah jika kita tidak taat kepadanya, dan sebaliknya tentunya kita berharap menjadi penghuni surga yang di dalamnya mendapatkan kenikmatan. Antara dua hal ini, mana yang harus diutamakan, Ustaz? Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cek di dalam Al-Quran ya, kata takwa. Setiap Allah sebutkan takwa atau muttaqun atau muttaqin, sehingga kata takwa dan turunannya itu tidak pernah keluar dari dua makna. Makna yang pertama, secara sederhana, takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini makna yang sudah sangat familiar. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga kalau ada orang hanya menjalankan perintah tapi tidak menjauh dari larangan, itu juga belum bertakwa. Nah, kita sudah tahu sholat itu perintah. Kalau dijalankan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, mengharap ridhonya, bisa sampai derajat ketakwaan. Puasa Ramadan juga begitu. Terkait dengan perintah-perintah ini, umumnya manusia yang ngaku Islam sudah tahu. Tetapi perlu kita pahami bahwa takwa tidak sesederhana itu. Ada kan orang ya sholat tapi ya masih korupsi. Perintah sholat dijalankan, larangan korupsi tidak ditinggalkan. Maka ya tidak bisa mencapai level ketakwaan. Ada orang puasa di bulan Ramadan, juga sholat, namun perkataannya masih kotor, perbuatannya masih kotor. Larangan-larangan untuk tidak berkata dan berbuat kotor diterjang. Baru bisa menjalankan perintahnya, tidak mau menjauhi larangan Allah. Padahal makna takwa itu dalam Quran sederhananya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini harus berjalan beriringan. Tidak bisa kita hanya jalankan perintah saja, tetapi larangan Allah terus kita terjang. Menjauhkan diri dari kemaksiatan itu juga usaha meraih ketakwaan. Ini makna yang pertama. Kemudian makna takwa yang kedua di dalam Al-Quran itu takut ketika melanggar aturan Allah. Jadi orang yang ingin mengharapkan derajat ketakwaan di sisi Allah, tentu dia takut untuk berbuat maksiat. Karena dia paham betul kemaksiatan akan mengantarkan dirinya menuju kedurhakaan, bukan menuju ketakwaan.
Maka kalau orang yang benar-benar dalam hatinya punya keinginan yang sangat kuat, mendambakan menjadi insan-insan muttaqin di sisi Allah, tentu tidak akan mudah-mudah bermaksiat. Dia akan takut betul ketika menerjang larangan Allah. Jika mau korupsi, dia ingat korupsi mengantarkan pada kedurhakaan. Jika mau zina, dia ingat zina mengantarkan menuju kebinasaan dan kedurhakaan. Tidak akan mengantarkan kepada ketakwaan. Rasa takut melanggar aturan Allah ini menjadi modal besar kita untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Maka orang yang takut melanggar aturan Allah, pasti dia akan berusaha semaksimalnya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat itu, apapun bentuknya, baik kemaksiatan dalam ucapan maupun kemaksiatan dalam perbuatan. Dia berusaha menghindari itu semua. Nah, ketika kita sholat, tadi sesuai dengan pertanyaan, tujuannya apa? Sholat kita itu lillahi rabbil alamin. Niatnya itu, kita dirikan sholat karena Allah yang perintahkan. Sehingga sholat kita ini hanya untuk Allah. Sholat yang benar tidak akan celaka. Tapi kalau sholatnya seseorang itu lalai terhadap sholatnya, ada orang sholat yang akan celaka nanti. Fawailul lil musallin. Katanya sholat menyelamatkan. Katanya sholat membawa kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Lah kalau Allah ngendiko ada orang yang sholat itu celaka. Lihat dulu sholat yang seperti apa yang membawa kecelakaan, kebinasaan. Ayatnya jangan dipotong sampai di situ. Lanjutkan ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, lalai terhadap sholatnya. Baik lalai terhadap tata pelaksanaannya maupun lalai terhadap fungsi sholat itu sendiri yang tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan sholatnya orang yang celaka itu yang pamer. Alladzina hum yura'un. Meski dia sholat secara zahir, tapi kalau untuk pamer, bukan untuk Allah, maka celaka. Binasa orang-orang yang sholatnya hanya untuk pamer, apalagi hanya untuk pencitraan. Nah, sebentar lagi ini tahun pemilu ya, ada sementara nanti calon-calon yang tiba-tiba menjadi sangat rajin ke masjid. Sofnya paling depan. Tujuannya untuk apa? Menarik simpati para pemilih. Kalau memang sholatnya untuk itu, fawailul lil musallin, celaka dia. Ya, maka sholat itu tujuan kita hanya untuk Allah. Kalau memang benar-benar diniatkan tulus karena mengharap ridha Allah, janji Allah, kita akan dijauhkan dari siksaan api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, ada lagi?